Sudah tak buat semua tuh. Sekarang saya punya kebijakan melalui saya tuangkan ke manajemen. Ada dana bonus kuantiti mobil. Itu bisa dibongkar dan dicairkan seketika biar keluar. hari raya. Bukan, hari raya. Cuman karena di Embos berkembang ya, jadi saya ikutin dulu. Walaupun jenjang karirnya itu kan belum pasti, tapi dari 1, 2, 3, 4 tahun itu kan progres saya meningkat. Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil dibahas di channel YouTube Embos Jakarta. Oke, kita podcast lagi hari ini, undangan khusus, secara khusus dari Embos Sunter. Hari ini ada undangan khusus dari Embos Sunter, memang sengaja saya undang Peggy sama Andra, ini dari Embos Sunter. Saya mau ada beberapa pembahasan sih. Pas hari ini tadi saya tanya-tanya kepada anak-anak. Jadi saya sudah pikirkan mau bahas apa. Mumpung gak lupa, makanya malam ini saya panggil mereka. Kita kenalan dulu, Mas. Mas Andra ini asalnya dari mana? Semarang ya. Dari Semarang ya. Di Embos sudah berapa tahun, Mas? 4 tahun. Hah? 4 tahun. Udah berapa tahun nih? Di Embos berapa tahun? 4 tahun. Loh, kan Sunter baru 3 tahun. Kan di Matraman ada 8 bulan. Oh, iya di Matraman ada 8 bulan. 4 tahun 2018 akhir. 18 akhir ya. Oh, iya. Oke. Becky, di Embos ada berapa tahun, Becky? 8 sama 9 ya. Wow. Sumpah 2013. 2013 berarti udah 9 tahun. 9 tahun ya? Ya. 2013? 2013 akhir. Enggak lah. Iya. Enggak, Tahun baru kamu 2000. Kamu masuk 2014. Awal kan? 2015 awal. Kok 2015? Iya dong. 2015 awal. Karena Boy. Anyer kap. Itu tahun berapa? Anyer 2015 akhir. 15 akhir. Iya, itu baru-barunya kan, anak-anak baru-barunya. Berarti kan? aku bawa 2014 awal. 2015 awal. Karena aku gabung Embos 2015 Januari. Nah, setelah gabung Embos kan nyelui kowe. Oh. Iya kan? Manggil kowe 2015 di Lampung kan 2015. 2015 berarti sudah 7. Apa, udah 7 tahun ya? Udah 7 tahun. Oke Mas, saya mau bahas secara khusus hari ini tentang ada anak-anak yang kerja itu karena terpaksa atau anak-anak yang kerja karena progres. Kita sebelum bahas orang lain, nanti saya ada presentasi videonya di sini. Saya tadi ada beberapa pertanyaan dari anak-anak Ujung Menteng. Dari Mas Andra. Mas Andra ini kerja di Embos ini karena nggak ada pilihan lain atau karena memang mau berkarir? Ngerti kan maksudku? Pertanyaan ngerti ya? Untuk dulu itu pilihannya itu hanya Embos. Cuman karena di Embos berkembang ya, jadi saya ikutin dulu. Walaupun jenjang karirnya itu kan belum pasti, tapi dari 1, 2, 3, 4 tahun itu kan progres saya meningkat terus. Dulu pertama di Embos itu digaji sebulan 780.000. Lalu slip gajimu ini? Slip gaji saya. Karena bulanan ya? Bulanan. Jadi memang masukmu itu karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain untuk saat itu. Iya, untuk saat itu. Nah, pilihan lain pekerjaan yang pas waktu kondisi saat itu. Jadi pilihannya cuma
Ya kalau di tempat lain mungkin bisa, cuman Emboss tuh salah satu option alternatif yang paling bagus tuh yang dikasih sama Emboss. Emboss. Jadi menurutmu Mas, sekarang dari dirimu sendiri, kamu tuh sekarang ini misalnya kan ada terpaksa tetap di sini dari dulu itu sampai sekarang ini masih terpaksa atau enggak? Enggak, sekarang udah Nggak apa-apa loh, ini jujur loh ya. Nanti kalau misalnya kamu terpaksa nggak apa-apa. Kan setiap orang pasti ada target, Iya. ada target perkembangannya tahun ini gimana tahun ini. Ya nanti untuk beberapa tahun ke depan, 1 tahun ke depan, ini kan saya udah mencapai titik ini nih. Iya. Bisakah Emboss ngasih saya lebih? Nah itu tentunya kan kinerja saya harus meningkat lagi, Iya. kontribusi apa lagi? Nah itu ada peluang nggak, ada kesempatan nggak? Kalau ada ya saya bisa berkarir di Emboss lebih lama. Kalau mentoknya di sini, di titik ini ya pasti ada opsi lain pikiran. Pastilah ya. Ya. Artinya kamu masih mau melihat. Ya masih ada. Masih mau melihat. Yang mau lihat itu apa? Selama ini yang membuatmu bertahan. Misalnya kok masih menunggu, itu apa yang membuatmu tunggu? Ya, Apa perjalananmu progres tadi? Satu progres saya di sini di soal poles, soal ujian naik lah maksudnya dikit-dikit naik. Yang kedua kan progresnya Emboss sendiri lagi bagus kan, lagi buka cabang kan butuh tenaga yang mungkin Yang khusus. ya, ada mungkin nanti ada kesempatan gitu. Nah itu yang ditunggu sebenarnya itu jenjang karir di Emboss tuh. Yang ditunggu itu Inisiatifnya anak sendiri. Anak itu ada inisiatif nggak? Iya. Nah, kalau di tempat manapun kalau nggak ada inisiatif nggak bakal ada jenjang karir. Karir itu inisiatif sendiri. Kita mau lebih ya Berani atau harus enggak gitu. berani ngambil resiko apa enggak, berani ningkatin itu enggak. Kalau pengennya segitu-gitu aja ya nggak bakal mungkin. Mungkin 1 tahun depan sekarang Emboss ada berapa? 5 yang udah berjalan. 5 udah berjalan, 6, 7, 8 kan pasti ada peluang-peluang yang lebih dari titik saya. Nanti ada peluang apa lagi, ada kesempatan apa lagi. Betul. Nah itu saya tunggu sambil saya memperbaiki, meningkatkan Kinerja. saya. Gitu. Oh jadi intinya bukan keterpaksaan lagi ya, bukan tidak ada option lagi. Bukan tidak ada option lagi. Kalau Jadi option, sekarang masih menunggu lah, istilahnya menunggu dari Emboss. Karena aku niat Emboss ini mau ada apa dengan aku, gitu. Aku lihat perusahaan berkembang. Aku diajak nggak? Gitulah istilahnya kasarnya ngomong ya. Aku diajak berkembang nggak? Oke, kita tahan dulu. Sekarang Becky, kalau kamu kamu ini terpaksa kerja di Emboss karena nggak ada alternatif lain dan nggak bisa kerja lain, atau memang sama kayak Andra menunggu karir di Emboss ini berharap bisa lebih-lebih? Ya iya, kalau yang jelas ya untuk kita juga pasti nunggu kayak gitu. Makanya kayak nggak mentok di titik kayak gini terus gitu loh Pak. Oh ini kalau kan ada toh orang itu yang sudah nyaman dalam zona ini, kan ada anak-anak tuh ada loh yang sudah nyaman dalam zona ini. Kamu masih menunggu sesuatu lagi nggak kira-kira? Ya pastinya lah Pak. Menunggu sesuatu lagi dari Emboss istilahnya gitu lah ya. Iya lah. Saya udah lama loh Pak. Iya, Makanya kamu udah lama. titik ini udah bertahun-tahun. Iya. Kalau kamu tanya aku pribadi, aku tuh orang paling nggak suka orang itu berada di situ-situ. Kalau aku loh ya, aku maunya kamu yang udah lama itu melangkah ke tempat yang bukan tempatmu sekarang. Iya. Itu banyak. Kalau ke tempat baru itu biasanya banyak hal yang baru kamu jumpai. Banyak hal baru itu bisa membuatmu makin rusak dan bisa membuatmu makin baik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Emboss ini mau berkembang dan ngajak kalian, berarti kalian garis besarnya di Emboss ini masih ada harapan. iya. Bukan karena tidak ada opsi, karena sudah tidak ada opsi di Emboss. Nah, untuk titik ini kan udah menghasilkan, dalam arti menghasilkan untuk hidup udah cukup. Untuk sebenarnya dari kita sendiri sih, untuk penghasilan kita itu tergantung kita sendiri. Di sana lebih mau dimanapun pendapatanmu itu
sekarang paling atas lah. Saat ini untuk Di semua cabang Iya, atau maksudnya semua cabang. membandingin sama Di semua cabang. Ini nggak ada eksternal ya, maksudnya internal. internal. Di semua cabang. Sunter ini tendensi paling tinggi gak sih? Iya, Sunter paling tinggi, paling konsisten kan Sunter. Iya. Dalam 12 bulan, 2 tahun ini kan paling konsisten. Terakhir. Ini pun bulan ini kurang seminggu lagi. Omset turun sekitar 10 juta, tapi kan masih bisa ada harapan untuk ngejar. Dari kemarin kan Iya, walaupun turun nggak anjlok lah ya. Gitu, nggak istilahnya ya. walaupun bulannya lagi jelek ya. Oke, kita sekarang saya sudah dapat poinnya. Berarti kamu berdua ini bukan karena terpaksa sekarang. Nah, kita udah bergeser kan? Karena saya dulu pernah mengalami kerja itu karena terpaksa. Kalau ada yang lain saya mau pergi. Itu saya pernah ada di zona itu. Kalau ada yang lain saya mau pergi. Tapi gini, tak balikkan ke diriku. Aku pergi pun kalau ke tempat yang seperti ini kan sama aja gitu kan kan gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi ya kita harus banting, memang kita lupakan Karwas ini gitu. Kalau mau pergi. Tapi kalau kita mau pergi dari Karwas ke Karwas lain, Sama aja. ya konsepnya sama, mau dimanapun kan sama gitu kan. Sama, tapi kan itu banyak yang terjadi sama anak-anak sekarang. Iya, Iya kan? makanya Wang Sinawang mau ini. Kalau saya satu, cuman lihat Lihat progresnya progresnya. naik. Dia tuh banyak hal-hal yang masih belum maksimal dalam penanganan Pelayanan. apa itu masih banyak. Itu butuh pemikiran yang banyak juga maksudnya. Jadi nggak cukup 2-3 kepala lah. Ya, maksud saya kan begitu. Jadi butuh Iyalah. dikembangkan. Kita kan kerja. Oh, kenapa orang itu bisa, perusahaan itu bisa besar? Karena mereka kerja pakai sistem. Kalau masih pakai konvensional dengan 2-3 kepala yang mikir dan tenaga cuma 2-3 kepala, ya nggak akan bisa jadi 40. Ya kan? Mungkin kalau 10 mampu tapi nggak bisa jadi 15 kan? Ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke Sunter Mas. Kita bahas Sunter. Menurutmu, mau bandingin. Kan kamu sarjana Mas. Ya. Ya kan? Kalau Begi ditanya gaji 5 juta bersih misalnya, ya kan sudah ketinggian itu. Harusnya dikurangi lah Begi kan. Ya, ketinggian nggak harus. Iya tinggi lah. Nah, kamu ijazahmu apa? Ini Jakarta. 6 juta pernah ya, 6 juta sebulan pernah ya. 6 juta pernah? Pernah. Oke, kita sudahi Sunter, kita keluar Sunter. Saya ada beberapa video yang saya mau tanyakan. Ini video anak-anak Ujung Menteng tadi ya. Ini kelihatan nggak nih? Anak-anak Ujung Menteng, saya tanya. Kamu siapa namanya? Cepi. Siapa? Cepi. Kamu asli mana? Tasik. Asik. Dari Tasik. Berarti bareng sama Soli tadi ya? Enggak, belum aku. Belum siapa? Belum kamu. Daripada siapa? Kami. Kenapa kamu kerja di sini apa? Tidak kerjaan lagi. Tuh. Di rumah ada kerjaan karena nggak ada kerjaan di rumah. Kalau di rumah ada kerjaan berarti kamu punya kerja di rumah dong. Iya. Ya? Berarti di sini karena nggak ada kerjaan lain aja kamu kesini gitu. Ya? Serius. Berarti kamu di sini duitnya kamu bisa aja atau kamu beda? Kirim. Berapa? 100 paling. Kamu kalian balik. Kalau bohong kalian balik pakai nggak bohong dong. Serius. Itu ada Pak, ceknya Pak. Jadi kamu Cek ya. Bukti transfer. Kamu ada kerjaan makanya kamu kesini. Kalau di rumah ada kerjaan yang gajinya 1 juta bersih kamu mau di rumah. Kamu maksudnya di sini pilih di sini kan karena nggak ada kerjaan di rumah. Kalau di rumah ada kerjaan berarti nggak di sini dong. Berarti nggak ada rumah. Enggak ada. Karena nggak ada kerjaan aja kamu di sini. Makasih ya. Siapa kamu? Tapi ini tak yang YouTube ya. Oke. Ya, Pegi, komentarmu apa Mas orang kayak gini? Jadi saya tuh mau gini loh, kita kerja itu bukan karena terpaksa gitu. Jadi kita kerja itu karena memang benar. Karena tahu nggak di luaran itu, kenapa saya mau bikin video ini? Di luaran itu
di luar Embos ya, di luar, aku nggak sebut di mana, di luar lah aku bilang, ada orang yang sudah pergi berapa tahun gitu, pergi. Ketika dia sudah mentok tidak bisa kemana-mana untuk Balik kerja, lagi. dia itu baliknya ke cuci mobil, dan di cuci mobil itu tidak progres. Ini bukan sekali mas, bisa 3-4 kali. Di cuci mobil itu dia tidak progres. Setelah dia sudah ada pandangan di luar, dia keluar lagi. Tapi nanti dia balik lagi ke sini lagi, ke Carwash lagi. Bukan di Embos ya. Di Embos ada nggak sih begitu? Ada ya beberapa. Banyak. Itu orang kayak gitu nanti kira-kira ada progres apa jadi sampah menurut? Ya bagas itu. Enggak bakal berkembang orang seperti itu, Pak. Enggak. Iya maksudnya nggak bisa berkembang. Nggak bakal Iya. berkembang. Tapi kan dia masuk kategori apa menurutmu? Ya kategori Geruduk. Bukan ya oke. ya, dia nggak ada pasangan. orang-orang kayak gini tanggungannya mentok keluarga. Itu nggak ada tanggungan istri atau anak. Itu. Kalau punya tanggungan pasti dia berkembang. Kalau yang belum berkembang pasti gitu. Nah, keputusanmu, komentarmu apa? Orang yang terpaksa kerja di cuci mobil ini. Kalau misalnya dia bolak-balik karena terpaksa balik lagi, kalau menurutmu ditompo apa enggak orang kayak gitu? Ya kalau tergantung inilah. Bukan, aku minta pendapatmu, bukan itu. Orang yang seperti itu tuh masih Enggak. bisa dimanfaatkan enggak? Enggak, itu enggak ada gunanya. Jadi Malahan ya, menurutmu. Ini fakta lapangan apa pendapat? fakta lapangan. Satu yang jadi masalah kita kan SDM kita kadang kurang. Yang menjadi masalah kalau SDM kita selalu terpenuhi, saya kira ngatur anak-anak ini yang bagus mana yang ini kita pilih seenak kita. Kan kadang kita kekurangan SDM. Jadi Oke lah. Jadi memang terpaksa kerja seperti yang kita sampaikan tadi itu memang masih banyak di cuci mobil. Jadi banyak orang kerja di cuci mobil Anda itu terpaksa. Karena nggak ada cucian lain. Sebenarnya saya sendiri, pribadi saya, karakter saya nggak suka orang yang terpaksa kerja di cuci mobil. Tapi balik lagi memang cuci mobil itu seperti ini. Cuci mobil itu memang kadang harus fleksibel dalam Kondisional namanya. Jadi menerapkan SDM ya, kondisional. Jadi kadang orang naik ya kita harus ngikutin dikit. Ada batasan juga lah di situ ya. Orang bandel kita juga harus kadang ya biarin dikit gitu. Itu cuci mobil. Jadi perlu diingat teman-teman Emboser semua bahwa orang terpaksa itu banyak. Ini tadi sudah saya survei. Anak-anak besok saya coba mau ke Sunter ya, tanya-tanya. Kalau misalnya dalam 6 orang yang saya tanya, 5 yang terpaksa, berarti harus segera ada evaluasi internal. Ya, terus Matraman, semuanya saya coba akan survei semuanya. Saya mau orang yang kerja di Embos ini progres. Artinya Pak, saya mau melihat ke depan bahwa di sini ada peluang. Saya mau, tapi bukan hanya ucapan. Saya lihat mau dari tindakannya juga. Konsisten nggak kerjanya. Oke lah Mas ya, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.